Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Giti Rustika dengan NIM 1811310025, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan menyeimbangkan idealisme dan realitas. Pada pembahasan yang pertama yaitu konsep idealisme media massa. Nah, idealisme dalam sebuah media massa terletak di dalam perannya sebagai salah satu pilar demokrasi. Media massa dianggap memiliki peran yang penting dalam menyebarkan nilai kebebasan serta kesetaraan kepada masyarakat luas. Harapan masyarakat begitu tinggi terhadap peran media massa, sehingga dianggap mampu menjadi pelopor budaya yang memiliki kualitas mumpuni serta dapat memberikan informasi yang kredibel. Fenomena arus informasi yang semakin keras dan juga tumpang tindih kemudian menimbulkan terjadinya konstruksi atas realitas yang telah terjadi. Secara sadar atau tidak kemudian akan melahirkan realitas yang baru. Setiap media massa memiliki cara serta kecenderungan dalam menampilkan dan menyampaikan suatu berita. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan media massa. Tidak hanya itu, latar belakang wartawan juga dapat mempengaruhi dalam menentukan jenis berita yang akan dimuat dan bagaimana yang akan menjadi fokus pemberitaan, serta bagian lain yang putuskan untuk tidak diberitakan. Peristiwa berita di berbagai media massa kini semakin didominasi oleh tema-tema yang berbau kekerasan, seperti permasalahan pembunuhan, pelecehan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur, rekan kerja, bahkan pejabat. Selain itu juga banyak berita mengenai penipuan dan penganiayaan. Kecenderungan itu berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat manusia menjadi tidak peka, bahkan menjadi mati rasa terhadap gejala kekerasan yang ada di sekitar mereka. Kajian tentang media massa tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik media tersebut, khususnya kepentingan terhadap informasi yang disampaikan. Di dalam perkembangan media mutakhir, setidaknya ada dua kepentingan, yaitu kepentingan umum atau eksternal media, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan, yang membentuk isi media berupa informasi yang disajikan dan makna yang ditawarkannya. Di antara dua kepentingan umum tersebut ada kepentingan yang lebih mendasar yang terkadang terabaikan, yaitu kepentingan publik. Media yang seharusnya berperan sebagai media ruang publik sering diabaikan oleh kuatnya dua kepentingan tersebut. Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik inilah yang menjadi media tidak dapat bersifat netral, jujur, adil, objektif, dan terbuka. Akibatnya informasi yang disuguhkan oleh media telah menimbulkan persoalan objektivitas pengetahuan yang serius pada media massa itu sendiri. Kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik akan menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh sebuah media mengandung kebenaran atau kebenaran palsu, menyampaikan objektivitas atau subjektivitas, serta bersifat netral atau memilih, dan menggambarkan realitas atau menstimulasi realitas. Baik, pembahasan yang kedua yaitu peran media massa dalam membentuk realitas sosial.
Realitas secara bahasa berasal dari kata res dalam bahasa Latin yang dapat diterjemahkan menjadi benda. Kemudian berubah bentuk menjadi realis yang berarti sesuatu yang membendakan atau mempunyai wujud. Sedangkan menurut Berger dan Luhmann disebutkan bahwa realitas atau kenyataan itulah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena atau gejala yang dapat diakui keberadaannya oleh manusia. Berger dan Luhmann menyebutkan bahwa realitas sosial bersifat eksternal, general, dan memaksa. Kemampuan media dalam menciptakan realitas pada diri khalayak kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, diantaranya untuk membentuk opini publik dengan cara memproduksi propaganda, promosi, menjalin hubungan dengan khalayak. Nah, konstruksi realitas ialah usaha mengkonseptualisasi atau menceritakan sebuah keadaan atau objek agar bisa diterima sebagai sebuah kebenaran dan diyakini oleh sasaran. Proses konstruksi realitas menghasilkan konten berupa isi pesan yang kemudian akan disebarluaskan. Nah, media massa menyebarkan pesan atau isi pesan yang merupakan realitas yang telah dikonstruksikan tersebut. Berita di media massa merupakan hasil konstruksi realitas yang berbentuk cerita atau wacana yang bermakna. Maka pekerjaan dari jurnalis adalah untuk mendesain konstruksi realitas mereka untuk menciptakan gambaran realitas dari apa yang sebenarnya terjadi. Baik, itulah tadi penyampaian dari saya mengenai menyeimbangkan idealisme dan realitas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Saya akhiri. Wallahumma biqil aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.